Ya, pada kesempatan hari ini kita akan coba belajar tentang apa itu yang dimaksud dengan nirmana. Oke, mari kita mulai. Nah, nirmana dibentuk dari dua kata, yaitu nir yang berarti tidak, mana berarti makna, dan jika keduanya digabungkan berarti tidak bermakna ya, atau tidak mempunyai makna. Nah, jika diartikan lebih dalam, nirmana mempelajari tentang lambang-lambang atau bentuk-bentuk yang tidak bermakna. Dilihat dari kesatuannya, pola warnanya, komposisi, irama, dan nada dalam desain ya. Kemudian nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen seperti titik, garis, warna, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Itu adalah yang dimaksud dengan nirmana. Jelas ya teman-teman? Mari kita lanjut. Kemudian nirmana juga dapat diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dimatra atau yang kita sebut sebagai dua dimensi ya. Kemudian trimata atau yang kita sebut sebagai tiga dimensi yang mempunyai nilai keindahan. Nirmana juga bisa disebut sebagai ilmu tata rupa. Kemudian pola dan bentuk dari nirmana dwimatra biasanya disusun dengan cara memutar objek dua dimensi, rotate, kemudian memiringkan objek skew, menduplikasi objek duplicate, merubah ukuran transform, kemudian ada membalik objek dwimatra yang dimaksud dengan mirror. Nah, nanti untuk transformasi objek ini akan kita pelajari menggunakan Adobe Photoshop ya. Oke, kita lanjut. Nah, elemen-elemen seni rupa dalam nirmana dikelompokkan menjadi 4 bagian ya. Yang pertama adalah titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, tak bersudut dan tanpa arah. Jadi kalau kita lihat di sini, titiknya ini nggak bersudut ya, ada sudut tapi arahnya dia searah. Kemudian di arahnya ada yang balik seperti ini, kemudian ada yang berbalik arah ke kiri, ada yang ke kanan, kemudian ada yang di bawah sini ya. Nah, di sini juga ada nih, dia membentuk lingkaran kecil di tengah, kemudian semakin besar ya, maka dia membentuk suatu gelombang pancaran ya, seperti pancaran arah. Begitu juga dengan yang di bawah ini, dia kayak pusaran angin ya, dari kecil kemudian besar, dia membentuk seperti pusaran. Nah, itu yang dimaksud dengan titik. Kemudian ada lagi garis. Garis ini adalah suatu hasil goresan nyata atau batas limit suatu benda, ruang maupun rangkaian massa dan warna. Jadi contohnya adalah seperti ini ya teman-teman. Ada sebuah garis yang tersusun, kemudian ada lagi di bawahnya. Nah, kemudian di sini ada garis lagi yang disusun secara tidak beraturan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, dia ada dimensi ya, walaupun dia gambarnya ini dua dimensi ya, atau gambar dwimatra atau gambar dua dimensi. Kita lihat di sini, dia pertama pusarannya kecil, kemudian ke besar, melengkung seperti ini ya. Jadi dia seakan-akan membentuk sebuah lubang di bawah dulu, kayak cekungan gitu, kayak corong. Padahal dia gambarnya cuma dua dimensi, tapi dia ada dimensinya ya, gambarnya ini ada dimensi, kemudian ada suatu pusaran menuju pusat dari titik akhir ke titik pusat ini. Jadi dia bisa membentuk suatu dimensi yang nyata seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan garis yang memiliki goresan nyata. Jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan, yang lain adalah bidang. Nah, bidang ini dibentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi panjang, lebar, dan luas, mempunyai kedudukan dan arah, dan juga dibatasi oleh sebuah garis. Jadi seperti ini ya, kita garis tipis, kemudian ada lagi luasnya, terus dia dibatasi oleh garis
dan panjang serta lebar ya. Arahnya dia nggak beraturan seperti ini ya, ada yang berbalik arah, ada yang simetris ya, ada yang di bawah seperti ini ya, kemudian ada yang berbalik seperti ini, di bawah juga ada. Nah, itu yang dinamakan dengan bidang ya. Kemudian satu lagi yang berikutnya adalah gempal. Gempal ini adalah bentuk bidang yang mempunyai dimensi, ketebalan serta kedalaman. Nah, kalau kita lihat di sini, dia bentuk objeknya dia memiliki ketebalannya. Jadi ini kan ada kayak tebal lagi loh. Ada double objek di sini, di bawahnya itu kayak ada bayangan atau shadow itu. Jadi dia seakan-akan membentuk sebuah bidang yang mempunyai dimensi 3 dimensi atau trimatra ya. Kalau tadi kan polos ya. Nah, kita lihat lagi di sini dia ada ketebalan juga ya, ada dimensi juga. Jadi seakan-akan antara kotak yang tengah kemudian kotak yang di belakangnya ini ada ruangnya, ada dimensinya, tidak polosan ya. Jadi seakan-akan dia membentuk bentuk objek trimatra atau 3 dimensi seperti itu teman-teman. Jadi itu yang dimaksud dengan yang namanya gempal ya. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa teori dasar mengenai nirmana. Jadi dalam nirmana ada 2 poin ya yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu adalah objek dwimatra atau 2 dimensi, yaitu objek yang tidak memiliki bidang atau dimensi ya. Kemudian ada lagi yang satunya adalah objek trimatra, yaitu objek yang memiliki ketebalan atau dimensi. Kemudian ada lagi tadi berbagai macam elemen-elemen atau bidangnya ya. Teman-teman harus memahami itu semua. Oke teman-teman, demikian tutorial mengenai teori dasar apa yang dimaksud dengan nirmana ya, dan berbagai macam elemen-elemen yang mendukungnya. Tadi ada seperti garis ya, kemudian bidang, kemudian ada bentuk juga, titik juga ada ya. Nah, itu adalah elemen-elemen yang mendukung dari nirmana. Semoga dari pertemuan ini teman-teman bisa memahami dan juga bisa mempraktekannya di rumah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.